Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian, sehat? Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Nah, apakah gerangan pencemaran lingkungan tersebut? Mari kita perhatikan video berikut. Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi masalah pelik bagi Indonesia. Sampah hanya dikumpulkan menjadi satu, kemudian berakhir pada tempat pembuangan akhir. Akan tetapi, timbunan sampah yang menggunung di lokasi tempat pembuangan akhir ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia, juga kelestarian lingkungan. Nah, mengerikan bukan melihat tumpukan sampah yang begitu banyak? Nah, apa yang maksud dengan pencemaran lingkungan? Kalian sudah tahu? Ya, benar. Pencemaran lingkungan adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan menurun. Nah, zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan. Apa saja yang menjadi syarat atau suatu zat disebut polutan? Ya, polutan bisa disebut jika keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup, karena jumlahnya melebihi batas normal. Nah, apa saja pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran udara, air, dan tanah. Unsur yang mengotori udara diantaranya adalah asap buangan dari cerobong pabrik, kemudian gas karbon dioksida dari hasil pembakaran, SO2, CFC, karbon dioksida, serta asam rokok. Masing-masing bahan buangan penyebab pencemaran udara tersebut memiliki dampak tersendiri bagi manusia. Nah, apa saja yang diakibatkan dan bisa ditimbulkan dari pencemaran udara tersebut? Antara lain, terganggunya kesehatan manusia, rusaknya bangunan karena pelapukan, karat pada logam, terganggunya pertumbuhan tanaman, dan efek rumah kaca. Nah, pencemaran air bisa diakibatkan oleh menumpuknya sampah di lingkungan sungai, danau, dan laut, sehingga kualitas air sangat terganggu. Nah, ini jadi fenomena yang paling besar di Indonesia, di tengah ancaman limbah plastik dunia. Nah, banyak sekali bahan-bahan dalam kehidupan sehari-hari yang kita gunakan dari plastik tersebut. Nah, plastik ini bahan yang paling lama bisa terurai. Nah, ini adalah contoh materi yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang berasal dari plastik. Nah, satu botol plastik membutuhkan waktu 50 sampai 80 tahun untuk diuraikan. Nah, untuk mengurangi limbah plastik, manusia berusaha untuk menggunakan bahan plastik tersebut yang disebut dengan reuse, bisa dipakai kembali atau digunakan kembali. Nah, salah satunya adalah bahan jeans, celana jeans itu terbuat dari recycle bahan plastik atau botol plastik. Kemudian ada bohlam lampu. Nah, ini adalah salah satu rumah gubernur kita, Bapak Ridwan Kamil, terbuat dari 30.000 botol bekas. Kemudian ada perahu yang terbuat dari botol.
Nah, ini adalah kerajinan atau kreasi limbah yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah tas, kemudian ada bunga, keterampilan lainnya. Nah, ada juga jembatan yang terbuat dari ribuan botol, eco park. Nah, yang paling unik adalah pakaian olahraga yang terbuat dari bahan plastik. Ini kepulauan yang bisa mengapung di atas air, di bawahnya terdiri dari botol-botol plastik ya. Nah, tidak kalah penting ada interior mobil yang terbuat dari bahan plastik. Ya, mungkin sekian dari Ibu. Jika ada pertanyaan, nanti kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.